Sama seperti aku, nah pas banget nih, Vincent punya kabar bahagia buat kita semua. Yang pertama, Credible College hadir dengan 12 pilihan program yang lengkap banget buat kita semua. Nah, yang kedua, Credible College memiliki sebuah konsultan pendidikan luar negeri namanya Credible Abroad. Nah, coba bayangin, gap year di luar negeri. Pasti seru banget kan? Credible Abroad memiliki 8 sekolah mitra di 4 negara berbeda. Yang pertama ada Easy Japanese Language School. Yang kedua, Kudan Japanese Institute. Yang ketiga, Nihongo Center. Yang keempat, Loop International Japanese School. Dan yang kelima, Interculture Language Academy di Jepang. Ada Kimpo University di Korea, ada Lion Blue International di Prancis, dan terakhir ada City of Glasgow College di Skotlandia. Bukannya cuma untuk mengisi waktu luang, tapi di sekolah-sekolah ini kalian akan dipersiapkan untuk menuju ke perguruan tinggi atau bekerja di negara mereka. Untuk urusan kelengkapan dokumen dan persiapan keberangkatan, nggak perlu khawatir, semuanya gratis, bakal dibantu sama Credible Abroad. Yang ketiga, ada program Technical Intern Trainee, yaitu program pemagangan yang telah mendapatkan izin SO Standing Organization dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan juga bekerja sama langsung dengan perusahaan yang ada di Jepang. And by the way, semua program yang aku sebutkan ini terbuka buat semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian yang mau pindah dan tinggal di Batam, bisa banget, bakal dibantuin sama Credible Abroad untuk mencarikan tempat akomodasi yang paling tepat. Nah, keren banget kan Credible College? Tapi belum selesai. Ada lagi nih, yang keempat. Para instructors dan tenaga didik di Credible College adalah praktisi dan akademisi di bidangnya masing-masing, berkompeten dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam dunia mengajar, sehingga suasana di kelas pasti sudah menyenangkan. Credible College memiliki kurikulum yang jelas dan terarah, sehingga para peserta didik dapat mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Dan khusus untuk program pendidikan bahasa Inggris, Credible College mengadopsi kurikulum langsung dari Skotlandia, yaitu dari City of Glasgow College. Ruangan kelas yang nyaman, bersih, dan juga berfasilitas AC membuat suasana belajar semakin nyaman dan menyenangkan. Kalau udah nyaman sih, biasanya bakal betah. Nah, yang terakhir, buat kalian yang masih mau tahu lebih lanjut tentang Credible College, bisa kunjungi website kami di www.crediblecollege.com atau follow sosial media kami di Instagram @crediblecollegebatam dan Facebook kami Credible College. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang lagi cari kursus atau lagi gabut gap year. Credible College dengan kursus SDM Unggul Go Internasional. Bye!
Oke, kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya untuk mempersiapkan rekan-rekan kita yang belum hadir dan join dalam room ini. Terima kasih. Potensi untuk teman-teman kembangkan dan juga bisa kita promosikan ke seluruh dunia. Contohnya nih ya. Halo semuanya, kenalin aku Vanessa dan hari ini aku ada di salah satu destinasi ternama Kota Batam, Pantai Aliora. Teman-teman tahu nggak kalau Pantai Aliora itu adalah salah satu destinasi yang sangat wajib dikunjungi oleh para pengunjung lokal dan juga mancanegara. Batam memiliki banyak sekali potensi untuk teman-teman kembangkan dan juga bisa kita promosikan ke seluruh dunia. Contohnya nih ya, pantai yang ada di belakang ini. Untuk itu kita harus menyiapkan diri untuk memperkenalkan kota kita lebih baik lagi. Salah satu caranya adalah dengan belajar bahasa. Dengan belajar bahasa, kita bisa memperkenalkan kota kita dengan lebih baik lagi dan juga bisa memaksimalkan potensi yang ada di mata kita. Kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, atau bahasa Jerman untuk memperkenalkan destinasi yang ada di Kota Batam. Siapkan diri kamu dengan mempelajari bahasa yang ingin kamu kuasai. Aku percaya kita semua memiliki potensi tersebut. Bingung mulai dari mana? Yuk belajar langsung di Credible College. Kamu bisa belajar bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Mandarin, atau Korea untuk memperkenalkan negara kita. Dengan meningkatkan kemampuan bahasa, kamu bisa mencapai apapun yang kamu tuju. Credible College dengan kursus SDM Unggul Go International. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat datang di webinar persiapan kuliah serta sekolah ke Jepang bersama Ko Jiuda dan rekan kita Charles yang diselenggarakan oleh Credible College pada sore hari ini. Saya berharap semoga rekan-rekan semua
dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa, yang puasa tetap semangat dan juga memiliki semangat serta stamina untuk mengikuti rangkaian acara dari webinar The Credible College pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara yang perlu dan untuk rekan-rekan ketahui. Susunan acara ini berkaitan juga dengan terselenggaranya acara webinar Credible College pada sore hari ini, sehingga dengan adanya susunan acara, teman-teman dapat mengetahui nih kita mau ngelewatin apa aja pada sore hari ini, gitu. Yang pertama, tentunya kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa track record-nya yang akan membahas tentang belajar di negeri Sakura. Tuh, siapa lagi kalau bukan Koji Uda dari Nihongo Center Jepang dan juga alumni Credible College yang akan diberangkatkan ke Jepang pada bulan Oktober, yaitu Charles. Nah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita semua mengucapkan doa, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga teman-teman bisa mendapatkan insight positif dan juga mengambil sisi baik dari terselenggaranya acara webinar Belajar di Negeri Sakura bersama Credible College. Buat teman-teman yang aktif dan ingin memiliki pertanyaan, bahwasanya jangan khawatir. Kita mengadakan giveaway buat teman-teman yang memiliki pertanyaan sangat bagus dan juga sesuai relate dengan acara hari ini. Kita akan mengadakan giveaway, jadi stay tune sampai acara selesai ya teman-teman. Dan simak baik-baik tuh speaker kita hari ini menyampaikan apa. Jangan sampai ketika nanti diajukan sesi Q&A bingung mau tanya apa. Pokoknya simpen banyak-banyak pertanyaan karena kita punya giveaway yang langsung akan kita berikan hari ini juga. Nah, dan buat teman-teman selalu join acara sampai akhir ya. Teman-teman mungkin bisa tuh untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu dan kita akan mengambil take a picture untuk sesi pertama. Nah, supaya kita tahu nih siapa aja yang udah datang. Nah, kita sudah kedatangan speaker kita yaitu Bapak Koji Uda dari Nihongo Center Jepang. Ada juga speaker kedua kita yaitu Kak Charles. Selamat datang, saya ucapkan. Luar biasa sekali ya sore hari ini. Yuk teman-teman mungkin bisa untuk dihidupkan kameranya dan kita akan mulai sesi foto sesi pertama. Oke, kita mulai ya untuk sesi foto pertamanya. Mungkin siap-siap tuh, teman-teman bisa senyum dulu, bisa action dulu, supaya hasil fotonya lebih bagus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Atau kita masuk satu kali lagi ya, biar lebih bagus lagi hasilnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk tidak memperlambat waktu nih, pasti teman-teman tuh udah penasaran banget dan pengen langsung mengetahui insight positif dari speaker kita yang luar biasa nih. Sudah ada Bapak Koji Uda dari Nihongo Center Jepang dan juga sudah ada Kak Charles, alumni Credible College yang akan langsung diberangkatkan ke Jepang
pada bulan Oktober tahun 2021. Nah, seneng banget karena teman-teman pada sore hari ini cukup antusias dengan menghadiri acara webinar belajar ke negeri Sakura. Nah, langsung aja ini Bapak Koji Uda dari Nihongo Center Jepang akan memberikan pemaparan mengenai hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pengenalan sekolah dan kehidupan belajar di Jepang. Tentunya teman-teman penasaran kan bagaimana sistem belajar sekolah dan juga kehidupan yang ada di Jepang. Pasti teman-teman ingin mengetahui secara lebih lanjut nih. Oke, oleh sebab itu, please welcome Bapak Koji Uda dari Nihongo Center. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan sesi materinya. Hai, selamat sore karena teman-teman. Nama saya Koji Ueda dari Nihongo Center, Sekolah Bahasa Jepang yang ada di Kyoto. 今日は、私は日本語で、皆さんにいろいろなことを紹介します。そして今日は日本語センターの卒業生アルムニのまゆみさんが、トルジマインです。ですから皆さん心配しないでください。じゃあまゆみさんお願いします。Ya, konnichiwa minasan. Selamat sore teman-teman semua. Saya salah satu alumni dari Nihongo Center. Nama saya Mayumi. Hari ini saya akan membantu Ueda Sensei untuk mentranslatekan apa yang beliau jelaskan pada acara hari ini. はい。で、今日は時間が限られていますので、早速、説明させていただきます。Ya, karena kebetulan waktunya terbatas ya, jadi kita langsung saja masuk ke penjelasan mengenai Nihongo Center. で、まずで、日本語センターと京都のことについて話す前に、どうして日本で日本語を勉強しますかということについて話したいと思います。 Ya, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai Nihongo Center itu sendiri, kali ini sebelum itu kita mau menjelaskan sedikit nih mengenai kenapa sih kita harus belajar bahasa Jepang di Jepang gitu. はい。で、日本で日本語を勉強する一番の、大きい、理由というか、利点、クルビハンは、早く日本語が上手になることです。 Ya, salah satu kelebihannya kalau misalnya kita belajar langsung di Jepang, itu untuk kemampuan bahasa Jepang kita akan lebih cepat bisanya gitu dibanding kita belajar di Indonesia. そして言語だけじゃなくて、生活の習慣や文化も直接肌で感じることができます。 Jadi bukan hanya bahasanya saja yang bisa kita cepat pelajari di sana, tapi juga belajar budayanya juga, kebiasaan-kebiasaannya di sana juga pun bisa kita pelajari langsung, secara langsung ya gitu. Jadi lebih otentik kita bisa pelajari. はい、そしてもちろん日本には日本人がたくさんいますので、日本人の友達を作ることもできます。 Jadi karena di Jepang udah pasti ketemunya kita orang-orang Jepang. Tentunya kita bisa bikin banyak teman-teman orang-orang Jepang di sana. そしてこれは日本に限ったことではありませんが、外国で、生活するという、経験は皆さんの人生の中ですごく貴重な経験で忘れられない経験になると思います。 Ya, jadi kelebihan yang lainnya itu juga sebenarnya ini tidak terbatas di Jepang aja, di negara-negara lain pun juga sama. Tapi kalau kita belajar di Jepang, pengalaman kita kalau belajar di luar negeri itu pasti akan beda dengan pengalaman kita belajar sendiri di negara sendiri. Oleh karena itu pasti akan ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang tentunya menyenangkan dan juga tidak terlupakan gitu. そして、じゃあなぜ、他の国じゃなくて、他の言語じゃなくて、日本語を勉強するのかということについて話します。 Ya, jadi kali ini kita mau jelasin kenapa sih kita harus belajar bahasa Jepang, bukan bahasa yang lain. はい、今この、ウェビナーに参加してくれている人は、バタムに住んでいる人がほとんどかなと思うんですけれども、バタムに限らずインドネシアには日本の会社がとてもたくさんあります。 Jadi mungkin teman-teman semua yang kali ini berpartisipasi di webinar kali ini mungkin sebagian besar memang berdomisili atau tinggal di daerah Batam. Cuman memang
alasan ini tidak terbatas hanya di Batam saja, tapi secara general di Indonesia sendiri sebenarnya perusahaan-perusahaan di Jepang sudah banyak sekarang ekspansi ke Indonesia. なので、日本語が上手になれば、そういった日本の会社で働くチャンスが増えます。 Jadi kalau misalnya kita bisa bahasa Jepang, kita punya skill khusus ya jadinya, sehingga permintaan atau kesempatan kita untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang ini akan lebih besar. そして日本の会社でじゃあ働くと何がいいのかというと、大抵の場合、日本語ができる場合は、給料がもっとたくさん、もらえます。 Jadi kelebihan lainnya, kalau misalnya kita memang bisa bahasa Jepang dan bisa diterima di perusahaan-perusahaan Jepang ini, tentunya gaji yang kita terima akan lebih baik dibanding dengan skill yang standar ya. はい、そしてもし日本で、勉強している場合は、日本で仕事を見つけるチャンスもあります。 Jadi kalau belajar di Jepang, itu kemungkinan untuk kita bisa dapat pekerjaan langsung di Jepang itu akan lebih besar. なので、インドネシアの皆さんにとって日本語を勉強することはとってもたくさんメリットがkelebihanがたくさんあります。 Jadi untuk teman-teman yang memang belajar bahasa Jepang itu sesungguhnya meritnya atau kelebihan-kelebihannya itu sangat banyak yang bisa kita dapatkan. はい、ではですね、これはちょっとしてじゃあですね、日本語センターはどこにあるんですか、どんなところにあるんですかというのを紹介します。 Jadi kali ini kita mau kasih tahu nih, sebenarnya Nihongo Center tuh lokasinya ada di mana sih gitu. はい、皆さんは東京や大阪について、聞いたことがあるかと思うんですけれども、東京は日本の東側で、大阪は西側にあります。そして京都はその大阪の隣にあります。 Ya, jadi untuk kota Tokyo dan Osaka, saya yakin pasti teman-teman juga udah sering dengar ya, Tokyo ada di kira-kira di daerah timur, bagian timur, Osaka di bagian barat, dan kemudian Kyoto itu, kota Kyoto ada di sebelah Osaka. はい、で、京都は実は東京の前に1000年以上日本の首都でした。 Jadi sebenarnya kota Kyoto ini adalah dulunya sebelum Tokyo itu adalah ibu kota negara Jepang di kira-kira 1000 tahun yang lalu. はい、なので京都にはたくさん古い建物や、古い、景色ですね、を見ることができます。 Oleh karena itu di Kyoto kita bakalan bisa banyak lihat gedung-gedung tua, bangunan-bangunan tua atau pemandangan-pemandangan yang memang lebih ke tradisional gitu. で、ですね、古い建物だけじゃなくて、伝統的な祭りもたくさんあります。 Jadi bukan cuma bangunan-bangunan tua aja yang bisa kita lihat, tapi juga di sana ada festival-festival tradisional yang cukup terkenal di Jepang. なので、日本の文化や伝統、そして、建物などに興味がある人にとってはすごく魅力的な街だと思います。 Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang memang tertarik sama kebudayaan Jepang, kebiasaan-kebiasaan di Jepang tradisionalnya seperti apa, kemudian bangunannya seperti apa yang tradisional itu, Kyoto ini merupakan satu kota yang sangat menarik untuk didatangi. ですね。で、日本語センターはですね、そんな京都の一番賑やかな場所にあります。 Jadi kalau Nihongo Center itu sendiri sebenarnya lokasinya ada di salah satu lokasi yang cukup yang paling rame gitu di kota Kyoto. はい。なので、ですね、これは日本語センターのすぐそばにある、京都のシンボルともいえる鴨川の、今さっき見てもらったのはその鴨川の写真です。 Ya tadi foto yang tadi itu adalah salah satu sebenarnya ikon atau simbolnya kota Kyoto sendiri. Jadi ada satu sungai yang sebenarnya dekat sekali lokasinya dari Nihongo Center, itu namanya Kamogawa. はい。で、ですね、日本語センターのそばには歩いて行けるところに何でもあります。例えば買い物ができるところ、食べ物、レストランやカフェ、
それからコンビニ、スーパー、デパート、映画館、そして電車も、地下鉄もバスも何でもあるので、本当に、便利な、京都で一番便利なところに日本語センターがあります。Jadi Nihongo Center ini sebenarnya lokasinya sangat strategis karena di sekitarannya sekolah itu sendiri sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijangkau gitu untuk kalau kita mau belanja seperti shopping street juga sangat mudah dijangkau, tempat makan, restoran, convenience store, supermarket, department store pun juga cuman jalan kaki juga sekitar 5 menit sampai, terus ada bioskop, kemudian berbagai macam lain kereta itu juga sampai ada 4 lain semua dapat dengan mudah dijangkau dari sekolah dan bis pun juga lewat di depan sekolah. Jadi sebenarnya lokasinya ini sangat-sangat strategis. で、ですね、ムスリムの人にとっても京都はすごく住みやすい街で、例えば、ムスリムの人のためのイスラミックカルチャラルセンターというところがあります。Jadi khusus untuk Muslim Jepang ini, terutama kota Kyoto ini udah kota yang salah satunya sangat mudah ditinggali gitu. Kenapa? Karena di dalam Kyoto itu pun ada salah satunya Islamic Cultural Center. Saya mau sensei? お願いします。Jadi Islamic Cultural Center ini sendiri adalah salah satu tempat kita ibadah, juga ada musolanya, kemudian berbagai macam kegiatan keagamaan itu banyak juga diadakan di sini. Dan kalau misalnya teman-teman Muslim butuh makanan-makanan atau bahan makanan yang halal, itu bisa kita dapatkan di sini. Jadi sampai Indomie pun dijual di sini. Nah itu pun tidak jauh dari Nihongo Center lokasinya. で、他にもイスラミック、カルチャルセンター以外にもトンパトイバダもたくさんありますし、ハラルのラーメンや焼肉のレストラン、またハラルの、イスラミックカルチャルセンター以外にも、ハラルの食べ物が買えるスーパーもあります。Ya, jadi tempat ibadahnya juga cuma ada di Islamic Cultural Center itu saja, tapi di peta ini terlihat ada di berbagai tempat yang menyebar di kota Kyoto. Jadi sangat praktis, sangat mudah untuk kita kalau misalnya harus beribadah gitu. Dan juga di sana ada tempat makan yang halal seperti ayamnya ini ramen halal, kemudian ada yakiniku halal, kemudian juga ada supermarket yang menyediakan beberapa bahan-bahan makanan yang halal gitu. Dan jadi itu untuk Muslim itu kota yang sangat mudah ditinggali. はい。ではですね、そんな京都にある、日本語センターはじゃあどんな学校ですかということを紹介します。Ya, jadi sekolah ini nih kali ini kita akan menjelaskan mengenai sekolah kami Nihongo Center yang ada di kota Kyoto ini. はい、日本語センターはですね、1979年からある、なので、もう40年以上前からある結構古い学校です。Ya, jadi Nihongo Center sebenarnya sudah berdiri sejak 1979, jadi sudah sekitar 40 tahunan ya sudah berjalan hingga saat ini. はい。で、歴史がある、長い古い学校なんですけれども、特徴はとてもインターナショナルな、環境があることです。Ya, jadi memang karena sudah 40 tahun juga sudah banyak apa ya historinya, sudah banyak juga sudah ahli lah dalam bidangnya. Oleh karena itu salah satu keunggulannya adalah lingkungan kami itu Nihongo Center itu sangat internasional sekali. はい。ですね、大体日本語センターには、いろんなところから世界中から学生が来ていまして、アジアだけじゃなくて、ヨーロッパやアメリカ、などからもたくさんの学生が来ていて、本当にインターナショナルな環境でみんなが日本語を勉強しています。Ya, jadi Nihongo Center ini sebenarnya kita belajar dalam kondisi yang sangat lingkungannya internasional sekali. Kenapa? Karena student-studentnya memang benar-benar dari berbagai macam negara gitu. Tidak hanya ada kebanyakan dari Asia saja, tapi ada juga dari Amerika, dari Eropa, dari Barat itu juga banyak. Jadi benar-benar kita belajar bahasa Jepang dalam lingkungan yang sangat internasional. はい。そうですね。で、いろんな国の学生がいるんですけれども、大抵20から30ぐらいの国からの学生が一緒に勉強しています。
Jadi di Nihongo Center ini bisa kurang lebih sekitar 20 sampai 30 negara, student-student yang datang dari 20 sampai 30 negara yang belajar di Nihongo Center. はい。で、レッスンはですね、いろんなレベルの、授業があるんですけれども、まあ、文法を勉強したりとか、あとはリーディングですね、読解の授業もありますし、あと会話の練習とか、もう本当にいろいろな、ことを勉強します。 Jadi lessonnya di Nihongo Center ini sendiri ada berbagai macam, dari mulai kelas N5, N4 sampai N1 itu ada, dan subjeknya sendiri yang akan kita pelajari di Nihongo Center itu sangat bermacam-macam. Jadi salah satunya ada grammar, itu sudah pasti kita pelajari, kemudian reading, dan juga kita akan praktis untuk conversational gitu. Jadi kaiwa atau speakingnya juga akan kita pelajari di Nihongo Center. で、特にですね、日本語センターはスピーキングの、話すことが上手になるような、ように、授業をしていて、本当にたくさんアウトプットの、練習ができます。Jadi memang Nihongo Center ini lebih memfokuskan ke kemampuan berbicara bahasa Jepang kita gitu. Jadi outputnya juga untuk kemampuan berbicara bahasa Jepang kita akan lebih baik dan lebih cepat gitu dibandingkan dengan sekolah lain. それでですね、まあ、もちろん話すことを、すごく、なんていうかな、話す能力を高くすることにまあ、かなり、時間を使うんですけれども、それだけではなくて、JLPT にもJLPT に合格できるようにもすごくなんていうかな、そういう JLPT のための授業もたくさんあります。 Jadi kita sebenarnya memang fokus ke kemampuan conversational atau kemampuan speaking kita dalam bahasa Jepang. Tapi itu pun juga pasti kan untuk trainingnya pasti akan, untuk latihannya pun kita pasti akan membutuhkan banyak waktu ya. Cuman bukan hanya terbatas di kemampuan speaking saja, tapi juga kita pun fokus ke les untuk kita persiapan mengambil ujian JLPT gitu. で、日本語センターはですね、JLPT の合格率もすごく高くて、一番最近の去年の12月の、試験では N1 から N3、まあ、N1 が一番難しくて、N3 は真ん中ぐらいなんですけれども、試験を受けた学生は、まあ、ほとんどの人が合格することができました。 Ya, jadi yang di Nihongo Center, student-student Nihongo Center biasanya begitu ngambil JLPT memang kebanyakan mayoritas biasanya lulus gitu. Dan kebetulan tahun lalu juga itu yang tadi diperlihatkan di PPT ada level N1 yang paling susah, N2 dan N3 yang intermediate pun itu hampir semuanya lulus gitu. Jadi kebanyakan mayoritas sih bisa lulus dengan baik ya. で、皆さんが将来日本語を使って仕事をしたい、大学や、専門学校に行きたいという場合は、ぜひ N2、まあ、あるいはできたら N1 まで、目指して頑張ってください。 Jadi kalau untuk teman-teman yang memang mau bertujuan kalau misalnya nih ke Jepang, tapi tujuannya mau meneruskan pendidikan di sana atau mencari kerja atau meneruskan ke sekolah kejuruan di sana, itu memang biasanya minimum mereka membutuhkan sertifikat N2. Kita harus pas dulu N2 itu. Jadi kalau teman-teman bisa berusaha belajar lebih giat, itu kalian bisa meneruskan di Jepang gitu. で、ですね、まあ、インドネシア人の中には、日本で進学したい人もたくさんいると思うんですけれども、日本語センターは、この2つの大学と、クルジャ様がありますので、普通、よりももっと入りやすくなっています。Jadi di orang-orang Indonesia pun pasti kan banyak ya yang mau memang ke Jepang tuh tujuannya pasti macam-macam. Ada yang mau meneruskan pendidikan ataupun ada yang kerja. Nah, untuk yang ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di sana, kebetulan Nihongo Center juga memiliki bekerja sama dengan beberapa university. Salah satunya yaitu Seiyan University dan Kobe Gakuin University dengan bidangnya masing-masing ya. Nah, biasanya kalau kita mau masuk ke university,
minimum persyaratan bahasanya, JLPT-nya kita harus lulus N2. Cuman karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa university tersebut, jadi biasanya dengan lulusan N3 pun sudah bisa diterima di university tersebut. で、他にも大学じゃなくても専門学校、いろいろな専門学校があるんですが、ちょうど、先月日本語センターを卒業して、専門学校に入った、インドネシア人がたくさんいますので、それを少し紹介したいと思います。Jadi banyak juga sebenarnya nggak cuma dua university ini aja, tapi ada juga banyak pilihan untuk ke sekolah kejuruan. Nah, dan kebetulan tahun lalu ada yang baru lulus, kemudian meneruskan ke sekolah kejuruan. Nah, orang-orang Indonesia ya. Jadi kali ini kita mau kasih lihat nih ke teman-teman alumni-alumni tersebut. はい。で、一つ目は、この福祉の専門学校なんですけれども、これは北海道でちょっと京都からは遠いところにあるんですが、この2人が、この専門学校に合格して北海道へ行きました。Jadi ada di sebelah kanan ini foto ada 2 orang alumni Indonesia, alumni Nihongo Center dari Indonesia yang meneruskan ke Asahikao Fukushi Semmongakko ini. Jadi sekolah kejuruan ini lebih ke keperawatan ya, dan lokasinya ada di Hokkaido. Jadi kemarin begitu mereka lulus dari Nihongo Center, mereka melanjutkan di Hokkaido di sekolah kejuruan ini. もし福祉の、この介護の専門に興味がある人はこの学校はとてもおすすめで、何がおすすめかというと、2年勉強した後に、5年間北海道にある、そういう介護の施設で働けば、この2年、この専門学校にいる間にもらった奨学金を普通は返さなければいけないんですけれども、返さなくても良くなるそうです。Ya, jadi ada kelebihannya yang memang salah satunya kenapa kita Nihongo Center merekomendasikan ini untuk teman-teman yang memang tertarik untuk bidang keperawatan, karena di sana kita bisa belajar 2 tahun, kemudian kalau kita dapat beasiswa, biasanya kalau di Jepang kita dapat beasiswa, kita harus kembalikan. Jadi yang sudah dipinjamkan ke kita beasiswanya itu untuk biaya sekolah dan sehari-hari, kita harus kembalikan di kemudian hari. Tapi kalau memang kita bisa kerja di sana sebagai perawat selama 5 tahun, setelah lulus dari sekolah itu, beasiswanya tidak perlu dikembalikan. Jadi itu sangat menguntungkan sekali untuk teman-teman yang memang tertarik di bidang ini. はい。で、他にはですね、彼たちは、2年間日本語センターで勉強して N3 まで合格できました。Jadi teman-teman kita yang 2 orang ini kebetulan sebelumnya 2 tahun belajar di Nihongo Center dan mereka sudah lulus N3 di Nihongo Center. はい。他にもですね、神戸にある、専門学校に合格して、専門はインターナショナルコミュニケーションの学科に、入った卒業生もいます。Nah, ada juga ini yang lulusan Nihongo Center pun kemudian setelah lulus dia masuk ke Kobe Denshi Semmongakko dengan jurusan International Communication gitu. はい。他にもですね、AI や IT の専門学校に入った卒業生もいます。Ada juga alumni kita yang masuk ke Nihongo Kadaigakko itu lebih ke AI, Artificial Intelligence ya, IT Engineering gitu. はい。他にもですね、大阪にあるエール学園という専門学校に入ったインドネシア人もいて、で、ここがいいのは、SAT を持っていて、30歳以下なら入れるんですけど、いいことは1年だけで卒業ができて、しかも卒業した後 100% 日本で仕事を見つけられることです。Nah, jadi ada juga salah satu alumni kita yang masuk ke Eile Gakuen ini adanya di Osaka. Sekolah ini bagus dan Nihongo Center pun merekomendasikan. Kenapa? Karena memang kalau untuk masuk ke situ ada syarat-syaratnya seperti kita harus punya S1, kemudian kita harus ada di usia kita harus di bawah 30 tahun. Dan course-nya pun hanya 1 tahun. Tapi begitu kita lulus dari situ, kita sudah dijamin 100% pasti akan langsung dapat pekerjaan gitu. はい、他にもですね、コミックイラストレーションの、専門に合格したインドネシア人や、アニメーションですね、の専門学校に入った学生もいます。
Ada juga yang tadi masuk di comic illustration itu sudah lulus, dan ada juga yang sekarang belajar animasi di OCA Senmon Gakko, itu juga ada alumni kita. なので、みんな、インドネシア人たちは、進学を考えている人たちが多いので、日本語センターはその人たちがみんな自分が行きたい学校に行けるように私たちはサポートしています。Jadi memang pastinya teman-teman banyak juga yang pengen berniat ke sana tuh untuk meneruskan pendidikan di sana. Jadi karena alumni Nihongo Center pun juga banyak gitu. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kalau memang pengen ke sana meneruskan pendidikan, kita pasti akan support teman-teman semua gitu. はい。で、ですね、進学じゃなくて仕事が早くしたいという人のために、日本語センターは、今年の10月からですけれども、特定技能のスペシファイドスキルドワーカーですね、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、これで仕事がしたいという人のためのプログラムも考えました。作りました。Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nggak mau meneruskan pendidikan di sana tapi pengen langsung dapat kerjaan, pengen langsung cari pekerjaan. Nah, itu ada juga mungkin dimulai dari tahun lalu visanya baru ada nih yang baru Specified Skilled Worker. Kemudian karena udah ada mulai visa yang baru itu lah Nihongo Center mulai membentuk atau membuat program baru ini khusus untuk mengambil visa Specified Skilled Worker ini, dan itu dimulai di Oktober 2021. はい。もし、これに興味がある人、もっと詳しい情報は、日本語センターのウェブサイトにありますので、そして今、チャットルーム、チャットボックスに私、リンクを送りましたから、また自分で読んでおいてください。Ya, jadi ini kan untuk yang memang khusus ya mencari pekerjaan di bidang-bidang khusus. Jadi kalau ada teman-teman yang memang tertarik untuk program ini, Ueda Sensei barusan memberikan link di chat box, bisa teman-teman mungkin cek dari link itu untuk detail-detailnya. はい。で、特定技能じゃなくて、もっと他の仕事がしたいという人のためにも、これも今年の9月から新しいコースを作ったんですが、ビジネスジャパニーズとインターンシッププログラムというコースを作りました。Ya, jadi selain yang tadi yang specified yang memang memiliki skill khusus visanya, ada juga misalnya yang tertariknya dengan bisnis lain deh, bisnis Japanese yang lain. Nah, ini ada program baru juga yang akan dimulai di bulan September tahun ini. はい。で、このコースの場合は、大学、SR2 ですね。SR2 を持ってないと、ちょっとこのコースには入れないんですけれども、もし、もう今 SR2 を持っていて、日本で働きたいという人は、こちらのコースもおすすめなので、で、リンクもまた今送りましたので、こちらも、よかったらウェブサイトで見てみてください。Ya, jadi kalau bisnis Japanese ini memang ada syaratnya kita harus minimum punya lulus S1 ya. Jadi kalau misalnya memang belum S1 itu masih belum bisa mengambil ini. Jadi kalau ada yang teman-teman yang memang tertarik, beliau mengirimkan lagi linknya untuk di chat box untuk kalau misalnya teman-teman pengen cek detail-detailnya seperti apa sih, bisa dilihat di website Nihongo Center. はい。あとですね、日本語センターは、コロナの前はですね、いろんなイベントをやっていたんですけれども、ちょっとコロナの影響で、最近はイベントがあまりできなくなっています。ただ、コロナがまた、収まれば、の状況が良くなれば、またスキーとかパーティーとか、あと祭りに行ったりとか、バーベキューとか、あと富士山に登ったりとか、いろんなイベントをしていましたので、また将来できるようになればいいなと思っています。Ya, jadi sebenarnya aktivitas Nihongo Center itu bukan cuma belajar dalam kelas, cuman memang sayangnya karena pandemi kali ini, jadi untuk sementara aktivitas-aktivitas yang ada itu kita pending dulu nih, kita hold dulu, sementara kita tiadakan dulu gitu. Sebenarnya ada banyak macam-macam aktivitas di Nihongo Center, yaitu ada misalnya kita mau pergi ski bareng-bareng, ada graduation party juga, kemudian ada salah satu festival tua di Jepang yang kita biasa pergi bareng-bareng sama teman-teman, sama sensei dengan yukata, terus ada juga acara barbecue dan acara mendaki Gunung Fuji. Mudah-mudahan kita semua berharap semoga pandemi ini bisa cepat berakhir, semua keadaan bisa segera membaik, jadi kita bisa mulai lagi aktivitas-aktivitas yang sudah ada sebelumnya. はい。
それでですね、日本語センターはなので、皆さんがもし来たいと、日本語センターに来たいという場合はいろいろなサポート、サービスをしていて、もちろんビザを申請するお手伝い、あとアコモデーションを探すお手伝い、空港から、アコモデーションに行くシャトルバスの予約とか、あと困った時インドネシア語でも相談できます。私インドネシア語できるので何でも相談してください。それから、進学の相談やアルバイトのことに関しても何でも相談できます。Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke Nihongo Center, teman-teman akan mendapatkan berbagai macam support yang akan diberikan oleh Nihongo Center. Nah, salah satunya adalah jadi dari mulai awal kita apply visa itu pasti akan disupport Nihongo Center. Bagaimana pendaftarannya, apply visanya dan lain-lain. Kemudian begitu kita mencari akomodasi, dari sekolah juga akan menyediakan berbagai pilihan karena kita kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menyediakan akomodasi di sana. Jadi sekolah akan menyediakan berbagai macam pilihan akomodasi-akomodasi yang tersedia khusus untuk student-student Nihongo Center. Jadi kita bisa tinggal pilih, kita booking, begitu sampai di sana kita bisa langsung masuk ke akomodasi tersebut. Terus begitu kita sampai di airport, nanti akan dibantu dibookingkan untuk shuttle busnya dari airport ke akomodasi kita. Terus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada yang bingung, mau konsultasi dan lain-lain, ada Sensei, Ueda Sensei ini sendiri yang sebenarnya bisa juga bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya belum bisa bahasa Jepang pun nggak perlu khawatir, bisa langsung ditanyakan ke beliau. Kemudian yang terakhir, jadi kalau misalnya teman-teman ada konsultasi, pengen nih lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi ke S1, S2 itu seperti apa, kemudian kita lagi cari-cari paruh waktu, ada nggak ya gitu. Nah itu bisa disupport dari Nihongo Center gitu. でですね、日本語センターは4月か10月から入学ができて、1年から、最長で2年まで勉強できます。そしてこのビアヤは1年間の学費です。 Ya, jadi course-nya itu biasanya kita di setahun 2 kali masuk mulai semester baru ya. Jadi ada yang mulai dari April dan juga ada yang mulai dari Oktober. Nah, course-nya sendiri yang paling pendek itu dari 1 tahun dan yang paling panjang sampai 2 tahun gitu. Nah, itu biayanya tertulis di layar itu 792.000 per tahun itu untuk course-nya saja ya. はい、そして学生は授業がない時間にアルバイトもできますので、頑張ってアルバイトもしたら生活費もだいたいアルバイトの給料だけでカバーすることもできます。 Nah, kalau misalnya karena jam belajar kita di Nihongo Center itu biasanya per hari hanya kurang lebih 3,5 jam. Jadi kan pasti sisanya sangat banyak ya waktu bebas kita gitu. Jadi kita bisa manfaatkan waktu bebas itu untuk kita mencari atau melakukan kerja paruh waktu atau part time. Nah, untuk teman-teman yang mungkin khawatir, aduh nanti gimana ya biaya sehari-harinya gitu. Nah, itu bisa kalau misalnya teman-teman kerja part time itu sebenarnya biaya 1 bulan kalau pintar-pintar ngatur keuangannya juga cari part time juga kerjanya lebih rajin, lebih giat, itu sebenarnya bisa mengcover biaya kehidupan kita sehari-hari per bulannya gitu. はい、皆さん多分生活費がすごく気になってると思うんですが、大体ですね、1ヶ月でどのぐらい生活費かかるかは大体これぐらいですね。 Jadi Ueda Sensei membuat sedikit simulasi kalau misalnya kehidupan sehari-hari kita biayanya kira-kira per bulan tuh berapa sih gitu. Nah ini sudah termasuk ya biaya kos, listrik dan lain-lain itu totalnya di range antara 45.000 sampai 100.000 yen per bulannya. はい。で、ですね、一番早くで、申し込めるのは今年の10月からのコースで、デッドラインは6月1日です。 Jadi kalau mau teman-teman berminat ke Nihongo Center ya untuk mulai semester baru yang paling cepat ini sekarang di tahun ini adalah di bulan Oktober. Nah, untuk pendaftarannya sendiri deadline-nya nanti di tanggal 1 Juni 2021. はい、もし申し込みたいという場合は、学校に直接でもいいですし、クレディブルコレッジの方に言ってくれれば、サポートしますので、心配しないでください。
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk mendaftar di Nihongo Center, nggak perlu khawatir, teman-teman bisa langsung kontak ke sekolah, ke Nihongo Center dengan Iwada Sensei, ataupun juga ke Credible College. Jadi pasti akan disupport untuk pendaftarannya. はい。ですね、ということで、必要な書類なんかもまた、今日はちょっと時間がないのでですね、詳しく説明できないですけれども、興味がある人は、クレディブルコレッジや日本語センターに質問をしてください。なので、皆さん、とりあえずですね、私からの説明はそろそろ終わりますが、よかったらソーシャルメディアなんかもたくさんありますので、ぜひフォローしてください。そして皆さんぜひ京都で会いましょう。 Ya, jadi tadi mungkin ada teman-teman kalau misalnya yang berminat untuk ke sana ke Nihongo Center, tadi terlihat ya di layar dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa aja sih. Nah, mungkin karena waktu kita terbatas kali ini, jadi untuk detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke sekolah, ke Nihongo Center ataupun ke Credible College yang pastinya nanti akan dibantu untuk detailnya gitu. Jadi terus kita juga punya sosmed-sosmed tadi ada ya, ada banyak, ada website, ada Twitter dan Instagram dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa cek. Jadi kita berharap bisa ketemu lagi sama teman-teman semua di Kyoto di Nihongo Center. Terima kasih. はい、そして最後に一つだけ、今、チャットボックスにリンクを送ったんですが、それは今日のしてくれた皆さんの名前や E メールとかを知りたいので、よかったらリンクをクリックしてアンケートにも答えてください。 Iya, jadi beliau minta tolong nih untuk teman-teman semua yang hadir kali ini, beliau juga kirim linknya ada di chat box, itu adalah angket untuk teman-teman. Jadi minta tolong diisi nama dan juga emailnya, itu untuk data beliau ya, gitu. Terima kasih. はい、ありがとうございました。すみません。はい、Arigatou タスバニャ。selesai. Arigatou gozaimasu. Wah, sesi yang sangat menarik sekali pada sore hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Juda dari Nihongo Center. Kami ucapkan dan terima kasih untuk Ramayumi Alfianti atas bantuan translate-nya. Ini merupakan sesi yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Pasti teman-teman udah antusias banget nih. Aku lihat di chatbox udah rame, udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi tunggu dulu karena pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu akan dibalas setelah sesi kedua berlangsung nih, karena udah ada persiapan speaker kedua kita yaitu Kak Charles udah siap-siap nih mau memberikan insight positif dan berbagi mengenai pengalamannya untuk persiapan sekolah dan kuliah ke Jepang. Jadi pasti teman-teman makin penasaran kan, tadi udah dengar penjelasan dari Koji udah, dan selanjutnya kita akan lanjut ke speaker selanjutnya yaitu Kak Charles Tio. Kak Charles dia merupakan alumni dari Credible College yang akan diberangkatkan ke Jepang sekitar bulan Oktober. Di sini Kak Charles akan berbagi mengenai persiapan dan juga apa aja sih yang kita perlukan untuk bisa kuliah dan sekolah ke Jepang. Yuk kepada Kak Charles, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore teman-teman. Nama saya Charles. Ya, saya merupakan alumni program 1 tahun Bahasa Jepang di Credible College. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, saya merupakan salah satu murid yang akan berangkat ke Jepang pada tahun 2021 ini, ya, tepatnya pada bulan Oktober. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana sih proses pembelajaran, persiapan dokumen, dan untuk keberangkatan ke Jepang. Jadi ayo kita mulai dari belajar bahasa Jepang di Credible College. Jadi saya sudah join di Credible College pada bulan November pada 2018 lalu. Jadi pada saat itu saya sedang mencari sekolah atau LPK mana sih yang ngajarin bahasa Jepang terbaik di Kota Batam, dan muncul tuh Credible College di paling atas di Google ya. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, yang foto pada sebelah kiri saya itu adalah suasana belajarnya. Jadi suasana belajar di Credible College itu merupakan sebuah pengalaman yang paling menyenangkan bagi saya ya. Dikarenakan di sana kita diajarin oleh sensei-sensei yang berpengalaman, profesional, dan tentunya ramah ya. Dan di sini metode pembelajaran kita itu tidak menggunakan teori yang teori terus-terusan, di mana kita akan sering mendapatkan yang namanya praktek ya, yaitu Kaiwa Renshu ataupun Dokkai dan lain-lain.
Oke, foto selanjutnya yaitu ruangan kelas. Ya, jadi hal yang paling penting dan hal yang paling saya sukai dalam belajar bahasa Jepang di Credible College adalah ruangan kelasnya. Ya, seperti bisa kita lihat ruangan kelasnya itu bersih, rapi, dan tentunya wangi, tidak ada bau. Oke, dan ruangan kelas yang bersih, rapi, dan wangi itu merupakan sebuah faktor yang esensial bagi saya karena itu dapat menimbulkan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dengan kenyamanan itu pastinya akan membantu kita dalam perkembangan belajar bahasa Jepang tentunya ya. Kita lanjut. Jadi setelah saya belajar bersama Credible College selama sekitar 8 bulan, saya mengikuti yang namanya ujian dan sertifikasi JLPT program bahasa Jepang di Singapura yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi saya mengikuti sertifikasi JLPT pada bulan Juli 2019 ya bersama teman-teman. Saya mengikuti JLPT di Singapura. Ya, setelah mengikuti sertifikasi JLPT, saya harus menunggu sekitar 2 bulan ya sampai bulan September untuk menunggu hasil dari ujian JLPT. Dan saya telah menerima sertifikatnya ya dan hasilnya saya lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Ya, ini semua berkat usaha dan kerja keras dan bantuan dari sensei-sensei yang secara profesional telah mengajari saya bahasa Jepang. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Kenapa sih memilih lanjut untuk studi ke Jepang? Jadi ada beberapa alasan kenapa saya ingin melanjutkan studi ke Jepang. Yang pertama adalah melanjutkan karir dan pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih baik di Jepang. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman ketahui, banyak sekali perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, terutama dari Jepang. Ya, ini bisa menjadi peluang atau chance bagi kita untuk meraih karir yang lebih baik kelak apabila kita sudah menguasai bahasa Jepang dengan baik. Dan saya secara pribadi, saya juga merencanakan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di Jepang. Ya, pastinya itu merupakan impian dari saya. Oke, alasan kedua adalah ingin merasakan secara langsung budaya Jepang. Jadi, saya rasa bukan cuma saya ya yang sudah banyak melihat budaya ataupun alam ataupun bangunan-bangunan indah di Jepang. Ya, kita selalu merasakan itu melalui televisi ataupun gadget yang dimiliki ya. Saya ingin secara langsung merasakan bagaimana sih budaya orang Jepang itu, bagaimana sih budaya Jepang yang asli, ya. Bagaimana ochakai atau kimono atau yukata itu bagaimana bentuk aslinya. Yang itu yang ingin saya rasakan secara langsung. Alasan ketiga adalah negara yang diimpikan dari kecil. Jadi saya dari kecil saya sudah suka negara yang memiliki budaya unik, ya. Budaya unik, contohnya bangunan-bangunan tradisional yang di mana kita hampir tidak bisa temui ya di negara lain ya. Dan ya pastinya kita harus merasakan secara langsung yaitu melalui berangkat langsung ke Jepang. Topik selanjutnya itu adalah mengapa sih harus belajar bahasa Jepang dulu sebelum berangkat ke Jepang? Jadi menurut saya ada beberapa alasan kenapa sih kita perlu atau harus belajar bahasa Jepang dulu sebelum berangkat ke Jepang. Yang pertama adalah memahami budaya di Jepangnya. Jadi belajar bahasa Jepang itu bukan hanya sekedar belajar bahasa Jepang. Jadi kita itu perlu mempelajari budaya, ya karena budaya Jepang dan Indonesia itu pastinya berbeda, kita perlu membiasakan diri ya, beradaptasi dengan budaya-budaya yang menurut kita asing ya selama kita di Indonesia. Kedua adalah mempermudah keseharian di Jepang. Jadi dengan kita belajar bahasa Jepang terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jepang, ya kita dapat mempermudah keseharian kita di Jepang. Seperti contohnya kita berbelanja di kombini ya atau di supermarket, kita dapat mempermudah ya kegiatan kita dengan menggunakan bahasa Jepang, ya di mana bahasa Jepang itu sangat diperlukan ya apabila kita di Jepang ya. Yang ketiga adalah sebagai alat pertimbangan. Jadi apa yang saya maksud dari sebagai alat pertimbangan di sini adalah pastinya apabila kita studi di Jepang itu kita ingin merasakan yang namanya arubaito ataupun part-time job. Dan untuk mendapatkan part-time job kita pastinya perlu yang namanya kemampuan berbahasa Jepang. Dan itu bisa dijadikan sebagai alat pertimbangan agar kita bisa arubaito.
Dan terkhusus yang punya N4, jadi ini ada beberapa fasilitas yang mungkin yang kita dapatkan apabila kita memiliki sertifikasi JLPT. Ya, yang pertama adalah mendapatkan potongan biaya sekolah, dan ini mungkin nggak semua sekolah ya memberikan fasilitas seperti ini ya. Dan yang saya rasakan adalah saya telah memiliki sertifikat N4 dan saya mendapatkan potongan biaya sekolah. Yang kedua adalah sebagai syarat mendaftar beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa yang memerlukan persyaratan mewajibkan untuk memiliki sertifikat JLPT minimal N4. Baik, kita lanjut. Oke. Jadi ini adalah proses pendaftaran sekolah di Jepang yang telah saya lalui dari tahun lalu. Jadi pada awal September lalu diperlukan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumen yang diperlukan akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi setelah itu pada akhir September diadakan interview secara online dengan pihak sekolah. Jadi ini dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah yakin untuk memilih sekolah tersebut. Oke, setelah itu bulan November, dokumen yang pada awalnya kita sudah kumpulkan di September lalu akan kita kirimkan ke Jepang pada bulan November. Dan pada saat bulan November dan Desember, ya dokumen yang sudah kita kumpulkan itu akan dicek oleh pihak sekolah sebelum diserahkan ke pihak imigrasi Jepang. Baik, jadi setelah dokumen-dokumen kita dikirimkan ke imigrasi Jepang, kita perlu menunggu sekitar 2-3 bulan, yang itu tepatnya pada akhir Februari, ya, Certificate of Eligibility dirilis oleh pihak imigrasi. Jadi kita perlu menunggu waktu sekitar 2-3 bulan untuk dirilisnya Certificate of Eligibility, tergantung status atau kondisi dari dokumen-dokumen teman-teman. Ya. Setelah itu, kita perlu membayar biaya sekolah, akomodasi, dan lain-lain kepada pihak sekolah sebelum Certificate of Eligibility-nya dikirimkan kepada teman-teman. Dan setelah teman-teman membayar full, setelah membayar semua biaya yang diperlukan, teman-teman perlu membuat visa studi di Konsulat Jenderal Jepang sesuai wilayah yurisdiksi masing-masing. Ya, kalau di Batam berarti di Medan. Ya. Dan tibalah momen yang paling indah, yaitu adalah berangkat ke Jepangnya ya pada bulan April. Tapi karena sekarang kondisi sedang tidak memungkinkan, jadi mau nggak mau saya akan berangkat pada bulan Oktober, ditunda sampai bulan Oktober. Ya, di bawah ini adalah foto saya dan teman saya yang akan berangkat ke Jepang pada bulan Oktober 2001 ini. Selanjutnya adalah dokumen apa saja sih yang diperlukan. Jadi ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sekolah di Jepang. Ya, yang pertama adalah fotokopi paspor, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup atau CV, formulir pendaftaran ini akan disiapkan oleh pihak sekolah dan teman-teman harus mengisinya. Ijazah SLTA, SMA maupun SMK, sertifikat belajar bahasa Jepang. Jadi ini misalkan teman-teman sudah belajar bahasa Jepang di LPK ataupun sekolah bahasa di Indonesia. Yang selanjutnya adalah sertifikat kelulusan tes bahasa Jepang, JLPT, NATES, TOPJ, dan lain-lain. Jadi misalkan teman-teman memiliki sertifikat JLPT, itu dapat membantu dokumen-dokumen teman-teman untuk sekolah di Jepang. Selanjutnya adalah fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran. Dan adapun dokumen dari penyokong finansial yang diperlukan, ya, jadi maksud dari penyokong finansial adalah orang yang bertanggung jawab secara finansial ketika teman-teman berada di Jepang kelak. Yang pertama adalah surat pernyataan dari penyokong finansial, surat keterangan kerja, surat usaha apabila memiliki usaha atau bisnis, slip gaji selama 3 bulan terakhir, dan rekening koran selama 3 tahun terakhir, dan fotokopi keluarga. Ini dokumen yang diperlukan itu tergantung dari pihak sekolah. Jadi mungkin saja bisa lebih, ada dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan untuk disiapkan, adapun tidak perlu. Ya. Jadi sekian sharing dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Kak Charles Theo, dan aku mau ngucapin congratulations buat Kak Charles karena udah mau berangkat ke Jepang nih, seharusnya bulan April, tapi ditunda Oktober nggak apa-apa, tidak mengurangi antusias dan rasa excited kan tentunya Kak ya.
Nih, oke, buat teman-teman yang udah kepo dan udah menyimpan banyak pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu ada Coach Yuda dari Homa Center, dan juga ada Kak Charles Theo, boleh banget untuk aku sampaikan ya Kak, ini beberapa udah ditulis di chat box. Nih, pasti teman-teman udah penasaran banget dong, kayak aku tadi beberapa sekilas lihat gimana sih Kak prosedurnya untuk bisa ke Jepang, apakah ada beasiswa dan lain sebagainya. Kak Charles ini merupakan alumni dari Credible College, dan Credible College itu memberikan kesempatan buat kalian konsultasi gratis apabila kalian ingin melanjutkan sekolah bahasa atau juga exchange ke beberapa negara yang memang ada kerjasama dengan Credible gitu. Dan mungkin untuk informasi terkait dari Credible College sendiri bisa disampaikan oleh Kak Vanessa. Nanti akan disampaikan tuh ada beberapa informasi penting nih buat teman-teman yang udah bertanya-tanya dan juga mungkin kepo sebenarnya Credible College atau Nihongo Center tuh apa sih? Nah, tadi kan Nihongo Center udah disebutkan dan sudah dijelaskan secara lebih lanjut sama Kak Juda dan juga Kak Mayumi nih. Tapi kalau dari Credible College kan belum. Jadi sebelum kita jawab Q&A-nya, lebih baik kita dengarkan dulu nih Kak Vanessa. Sebenarnya Credible College itu apa dan langkahnya untuk membantu kita untuk bisa kuliah ke luar negeri atau mungkin sekolah bahasa ke luar negeri itu seperti apa? Please welcome Kak Vanessa. Hai semuanya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Vanessa dan saya di sini adalah konsultan dari Credible College dan juga Credible Abroad. Untuk mempersingkat waktu, mungkin aku bisa jelasin sedikit. Credible College adalah sebuah institusi bahasa yang lokasinya ada di Batam. Itu kita ngebantu teman-teman untuk sekolah atau kerja ke luar negeri. Jadi melalui belajar bahasa. Nah, kita juga punya program nih yang namanya Credible Abroad. Credible Abroad ini adalah study abroad agency yang kita dirikan untuk fokusnya membantu teman-teman untuk sekolah di luar negeri. Nah, apa sih yang sebenarnya kita lakukan? Kita di Credible Abroad itu membantu teman-teman untuk connect dengan sekolah yang teman-teman butuhkan. Misalnya nih dengan Nihongo Center. Ya kita berpartnership dengan Nihongo Center, lalu kita membantu teman-teman untuk aduh aku mau daftar di Nihongo Center, terus apa sih yang aku butuhkan? Dari dokumennya, persiapannya, akomodasi, sampai keberangkatan ke sana itu kita bantu 100%. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau bingung misalnya, karena biasanya nih yang jadi problem biasanya itu adalah ngurus dokumen untuk imigrasi. Soalnya itu sedikit ketat dan mungkin Charles juga bisa jelasin lebih lanjut lagi. Itu kalau pengurusannya terutama di beberapa daerah itu memang lebih sulit daripada daerah lainnya gitu. Terutama untuk orang Indonesia. Jadi kita benar-benar ngebantu sampai sedetail mungkin gimana caranya dokumen teman-teman itu memenuhi persyaratan untuk imigrasi di sana. Dan kita juga bantunya pastinya untuk detail-detail plan teman-teman ke depannya. Misalnya, oh nanti dari sekolah Nihongo Gakko, aku mau ke Sengomo Gakko atau Daigakko, mau kuliah atau sekolah vokasi misalnya. Atau misalnya aku mau kerja, itu kita bisa kasih rekomendasi seperti itu. Basically, kita biasanya selalu menyarankan teman-teman untuk belajar bahasa terlebih dahulu. Jadi, the reason why anak-anak kita itu kalau belajar ke Jepang itu nggak terlalu lama biasanya karena kita kasih pelajaran dulu di Indonesia, jadi rata-rata yang berangkat itu pasti udah N4. Ini anak-anak kita tuh rata-rata udah N4, terus mereka tinggal berangkat. Jadi sampai di sana mereka bisa fokus untuk ngejar N3 sampai N2, N1. Jadi secara waktu mungkin bisa lebih singkat dan mereka juga pastinya dengan kemampuan bahasa Jepang ya lebih pede untuk belajarnya, lebih gampang untuk improve dan rata-rata sih mereka bisa have fun juga karena kan mereka bisa jalan-jalan, bisa tanpa ada kesulitan dalam bahasa, mereka juga bisa arubaito biasanya atau part-time kerja di Jepang seperti itu. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan di Q&A nanti. Untuk konsultasi mengenai Credible College atau Credible Abroad, teman-teman bisa langsung konsultasi ke saya sebagai konsultan dari Credible College. Terima kasih. Terima kasih Kak Vanessa untuk penjelasannya terkait apa sih Credible College. Wah, ternyata Credible College itu menyediakan berbagai macam pelayanan untuk kalian bisa sekolah bahasa dan juga ada banyak fasilitas ya yang terdapat di Credible College. Nggak hanya belajar bahasa Jepang aja kok. Di Credible College itu kan juga bisa belajar banyak bahasa.
Nah, salah satunya ada juga belajar bahasa Jepang yang tadi juga sudah di-mention sama Kak Charles. Oke, langsung aja kita berlanjut ke Q&A ya, karena teman-teman pasti juga udah penasaran banget. Nanti mungkin juga dari aku ada beberapa pertanyaan lanjutan. Oke, yang pertama langsung aja dari Kak Kurnia Zailastri. Ini mungkin diajukan untuk Ko Jiuda dan Kak Mayumi ya. Sore, maaf saya mau izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai level bahasa Jepang dari N1 sampai N4? Terima kasih. Oke. Jadi target kanji yang harus bisa berapa ya dari N1 sampai N5 ya. Dari N5 sampai N1 ya berarti ya. Jadi perlu banyak ya kanji yang perlu dihafal ya mulai dari N5 sampai N1. Ya, dari N5 yang diperlukan itu sekitar 100 ya, 100 kanji yang diperlukan. Sedangkan N4 itu yang diperlukan adalah 300 kanji, N3 650 kanji, N2 1000 kanji dan N1 2000 kanji. Yang dimana itu pastinya diperlukan usaha berat ya, usaha yang keras ya untuk bisa menghafal semua kanji itu. はい、私からもいいかな。ですね、説明がちょっとさっき足りなかったかもしれませんが、私からですね。JLPT は5つレベルがあって、N5 が一番、簡単ですね。で、N1 が一番難しいんですけど、もし日本語センターで勉強した場合は、例えば本当に全然勉強したことがない学生でも、もう例えば今月から勉強を始めれば、今年の12月にはもう N4 に合格できます。で、来年の7月にはもう N3 に合格できます。で、頑張れば、その次の、来年の12月ですね。で、N2 まで、合格できます。で、N1 は本当に難しいんですけれども、頑張れば、その次、あるいはそのまた次ぐらいですかね。なので、本当にゼロから始めた場合、一番早くて2年か3年ぐらいかかると思います。Ya, jadi mungkin tadi penjelasan dari Ueda Sensei mungkin sedikit agak kurang sedikit. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita belajar bahasa Jepang dari benar-benar nol misalnya nih, contoh kita benar-benar belum bisa nih bahasa Jepang, tapi kita mulai dari bulan ini, itu kita bisa masuk ke level N4, N5 tadi yang paling rendah ya. Kemudian kita bisa masuk di level N4 itu bisa sekitar di bulan Desember tahun ini. Kemudian kita bisa lanjut lagi sampai ke tahun depan di bulan Juli, itu bisa udah masuk ke N3. Kemudian kalau misalnya kita mau ke N2 itu bisa kita bisa berusaha terus, itu bisa di bulan Desember di tahun depan. Nah, kalau misalnya karena N1 itu sebenarnya sangat cukup sulit ya, sangat sulit. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa berusaha belajar lebih giat lagi, bisa jadi nanti di bulan Juli di tahun depannya lagi itu bisa mencapai ke N1 gitu. Jadi sebenarnya secara keseluruhan kalau kita mau belajar bahasa Jepang di antara 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Kak Kartika ya. Tadi atas penjelasan dari kedua speaker kita nih. Tadi yang pertama dijelaskan oleh Kak Charles dan selanjutnya juga diperjelas oleh Ko Jiuda. Nah, selanjutnya kenapa sih? Aku juga mau tanya nih buat Kak Charles gitu. Kenapa sih Kak kita harus pilih Credible Abroad atau Credible College buat belajar bahasa Jepang gitu? Kenapa kita nggak pilih sekolah bahasa yang lain nih buat bisa sekolah bahasa, atau kita nggak pilih lembaga bahasa yang lain? Kenapa kita harus pilih Credible College? Seberapa membantu Credible College untuk proses kakak nih? Coba deh, Kak Charles. Oke, jadi saya sudah jelaskan dari awal ya. Saya udah join ke Credible College. Ya, jadi pada dasarnya banyak ya. Mungkin ada beberapa sekolah bahasa yang terutama bahasa Jepang di Kota Batam ya. Tapi saya ya secara pribadi ingin mencari yang terbaik daripada saya mencari yang setengah-setengah gitu. Jadi di Credible itu
pelajaran yang kita dapat itu mulai dari N5 ya, N5 sampai N4. Jadi itu yang sudah saya dapatkan ya, adalah hasilnya ya. Hasilnya adalah N4 yang sertifikat L4 yang sudah dan telah saya terima pada bulan September 2019 lalu. Ya. Jadi itu adalah hasil dari belajar di Credible College ya. Kenapa kita harus ragu lagi kalau misalkan udah ada hasil gini. Jadi selama 9 bulan selama 8 bulan ya, saya belajar di Credible College menghasilkan N4 ya. Jadi mungkin saya rasa itu cukup untuk menjelaskan seberapa bagus ya Credible College. Wah, terima kasih ya Kak. Berarti emang alumni dari Credible College sendiri itu menyatakan gitu, fasilitas yang diberikan Credible College, metode pembelajaran, kurikulum, dan lain sebagainya itu sangat membantu proses belajar siswa di Credible College. Dan tentunya ungkapan atau slogan atau bahkan mungkin sematan itu yang diberikan kepada Credible College, bahwasannya Credible College merupakan lembaga kursus bahasa dan juga pelatihan kerja nomor 1 di Kota Batam itu tidak salah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Nurul Halizah. Pertanyaannya, halo Kak, perkenalkan nama saya Nurul. Maaf izin bertanya, apakah Nimo Center memiliki beasiswa untuk para pelajar asing sehingga kita bisa sekolah bahasa ke Jepang? Terima kasih. はい、ベースはですね、残念ながらですね、日本語センターに限らず、多分日本語の学校では、ベースはというのはなかなかちょっとないというのが、現状だと思いますね。で、一応学校ではないですが、ジャストからの、奨学金がもらえるチャンスはあるんですけれども、もらえるかどうかっていうのはかなり厳しいですし、そうですね、最初からもらえるベースはっていうのはないので、ちょっと日本語学校に来るためには、やっぱり来る前にお金を、貯金しなければいけないっていうのが今の現状ですね。Ya, untuk Nurul Haliza, mohon maaf karena kebetulan secara general sebenarnya mayoritas sekolah-sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang itu sebenarnya tidak menyediakan beasiswa gitu yang dari awal. Nah, mungkin ada mungkin 1-2 tapi kita juga masih kurang tahu iya gitu. Cuma memang secara general yang kami sejauh yang kami tahu sampai saat ini untuk sekolah Jepang biasanya tidak menyediakan beasiswa yang dari awal gitu. Nah, pilihan lain tuh sebenarnya ada beasiswa dari JASO. Itu jadi kita bisa menerima uang beasiswa gitu secara per bulan. Cuma memang untuk dapat beasiswa itu sendiri pun memang dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang memang cukup ketat dan mungkin agak susah untuk kita dapatkan gitu. Jadi ya Oke, terima kasih Kak. Mungkin nih aku mau kasih tambahan buat Nurul. Untuk mempersiapkan beasiswanya atau untuk mencari beasiswanya, Nurul perlu untuk sekolah bahasa dulu. Nah, mungkin proses untuk sekolah bahasa tersebut Nurul bisa pilih nih Credible College, salah satunya kan. Kamu bisa sekolah bahasa dulu di Credible College, lalu mempersiapkan untuk mencari beasiswa di Jepang. Oke, next pertanyaan selanjutnya itu dari Nindi Eka, jadi pertanyaannya apakah saat ini Jepang di masa pandemi sudah membuka untuk berbagai macam negara dan untuk pelajar internasional kan masih dalam keadaan pandemi gitu. Terima kasih. Hai, 今の質問はどこにあったかな。ちょっとしたぐらいでニンディエカさん。はい。名前誰だっけ？ニンディエカさん。はいはいはいはい。ニンディエカさん。今のパンデミの件でちょっと外国から今入れるかどうか。はい。外国の
学生があ、今これ入れるかか。どうかとか、はい、ちはいょっと下はいはい。の方です。はいはい、そうですね。今はね、日本でも、コロナの状況が、感染者が増えたり減ったりっていう、まだそういう状態で、今はちょうどまたちょっと増えてるんですね。なので、あと7月にオリンピックもあるので、日本の政府はちょっと外国人を日本に入れるということで、とても慎重です。だから、今の時点ではまだ入れない日本に外国人留学生が日本に入れるかっていうのはちょっとまだはっきり分からないですね。オリンピックが終わった後早くて、今年の10月からまた留学生が入れるんじゃないかなと思ってます。ただこれは予想なので、まだ政府からの、インフォメーションは実はまだありません。Ya, jadi untuk di masa pandemi sekarang ini memang saat ini dari negara Jepangnya sendiri memang masih sangat membatasi, masih menutup perbatasannya. Jadi murid-murid ataupun turis yang dari luar negeri pun saat ini masih belum bisa masuk ke Jepang gitu. Nah, sebenarnya sih kan saat ini juga ada rencana memang Jepang akan mengadakan Olimpik yang memang seharusnya diundur ya dari 2020, akhirnya saat ini sih masih direncanakan di bulan Juli akan diadakannya. Jadi berharapnya pemerintah Jepang tuh supaya setelah itu saat Olimpik atau setelah itu sudah mulai bisa menerima kembali orang-orang atau foreigner-foreigner gitu. Cuman memang saat ini karena kondisi di Jepang juga masih yang terinfeksi masih naik turun gitu, jadi masih belum terlihat jelas nih kira-kira kapan sih gitu bisa dibuka perbatasannya. Nah, untuk saat ini masih perkiraan, itu pun juga perkiraan kita dan harapan kita semoga mudah-mudahan setelah Olimpik nanti sekitaran bulan Oktober itu bisa mulai dibuka lagi, mulai bisa berdatangan lagi murid-murid dari Jepang gitu. Cuman memang balik lagi kita masih belum tahu nih, belum ada keputusan dari pemerintah Jepang gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Nindya. Dan juga kita semua berharap semoga bumi dan dunia lekas baik-baik aja. Jadi proses untuk sekolah bahasa atau exchange atau keperluan kita untuk keluar negeri itu bisa lebih mudah. Ada satu pertanyaan terakhir nih dari Yalvandi, yaitu kalau kita mau kerja ke Jepang, itu apa aja yang harus dipersiapkan dan juga berapa lama proses belajar bahasanya? Mungkin bisa ke Kak Charles untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Jadi pertanyaan, kalau mau kerja ke Jepang, apa saja yang harus dipersiapkan dan berapa lama proses belajar bahasanya? Jadi untuk kerja di Jepang, saya kurang tahu ya berapa lama yang diperlukan karena saya akan berangkat untuk bersekolah di Jepang. Ya. Jadi saya rasa ini berkaitan dengan programnya Ueda-san. Ya. Jadi mungkin Ueda-san bisa bantu jawab terkait apa aja sih program-program pembelajaran yang diperlukan untuk kerja di Jepang. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, mungkin akan diperjelas gitu sama Kak Vanessa selaku konsultan dari Credible College untuk menjelaskan kira-kira kalau mau kerja ke Jepang atau magang ke dan juga berapa lama bahasanya yang perlu untuk kita pelajari. Halo, mungkin Koji Ueda-san ada yang mau dibicarakan dulu? Mungkin mau jawab? Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Hai, OK です。ですね、日本に仕事をするために行くのにどのぐらい、時間とか準備とかプロセスが必要ですかってことですよね。私の方からは
まあ、どのぐらいかかるかっていうのはまあ難しいですけど、やっぱり日本で仕事をするために、まあ、どんな仕事かにももちろんよります。さっき私がプレゼンテーションで、説明したその特定技能で仕事をしたいのであれば、日本語のレベルは N4 とか N3 で十分なので、日本語のレベルはそんなに高くなくても、その仕事をすることができます。でも、そういう仕事じゃなくて、もっと高いレベルの仕事をしたい場合は、やっぱり N2、最低でも N2、N1 ぐらいまで必要になってくるので、そうすると N2 や N1を取るためには、やっぱりかなりの時間がかかりますね。2年から3年ぐらいやっぱり日本語を勉強しないと N2、N1 まではちょっとなかなか難しいので、そうするとかなり、ちょっと時間がかかりますね。それから、あともう一つ大切なことは、ワーキングビザをもらうためには ESSA2 が絶対必要です。なので、皆さんもインドネシアで ESSA2、大学卒業した後でですね、で、だったら日本でワーキングビザがもらえますので、高校卒業しただけではそれできないので、それ気をつけてください。ただ、その特定技能ですね。特定技能に関しては高校卒業でもできます。Jadi untuk yang mau mencari pekerjaan di Jepang gitu yang harus dipersiapkan sebenarnya jadi tergantung pekerjaannya, balik lagi tergantung ke pekerjaannya. Nah, sebelumnya tadi di penjelasannya Ueda Sensei ada di presentasi yang sebelumnya itu ada visa yang memang membutuhkan visa untuk orang-orang yang mempunyai skill khusus ya tadi specified worker kalau nggak salah tadi itu. Nah itu kalau misalnya untuk yang bidang-bidang tertentu yang memiliki skill khusus biasanya memang butuh kemampuan bahasa Jepang itu antara N4 atau N3. Nah, N4, N3 itu mungkin ya setahun lebih gitu kira-kira masih bisa kita pelajari gitu. Cuman memang kalau misalnya mau pekerjaannya yang ternyata membutuhkan kemampuan bahasa yang lebih tinggi seperti N2 dan N1 itu tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk belajar bahasanya. Jadi bisa membutuhkan waktu bisa 2 sampai 3 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk visa yang working visa yang mungkin working visa biasa itu biasanya ada salah satu syarat yaitu minimum harus lulus S1 dulu. Jadi kalau memang masih SMA untuk working visa biasa itu biasanya tidak bisa gitu. Nah, cuman kalau untuk visa yang tadi sebelumnya yang specified worker tadi itu untuk lulusan SMA pun sebenarnya masih bisa gitu ya. Asal kita memiliki skill-skill khusus yang masuk ke dalam kategori dalam bidang-bidang di visa tersebut gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Mungkin bisa dibantu ditambahkan Kak Vanessa? Terima kasih Kak Mayumi. Ada nama kita sama ya. Oh iya, Oke, jadi saya mau menjelaskan sedikit. Sebenarnya ini sangat penting ya teman-teman coba pay attention untuk kerja di Jepang itu sebenarnya kita punya 3 cara. Jadi cara pertama adalah magang ke Jepang. Nah, magang ke Jepang ini biasanya kita sarankan untuk teman-teman yang belum punya skill, misalnya teman-teman lulusan SMA atau SMK, dan teman-teman belum memiliki kemampuan bahasa Jepang. Sehingga kita akan melakukan training untuk teman-teman belajar bahasa Jepang, persiapan nanti kerja di Jepang selama 3-5 tahun. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan ke yang kedua, namanya SSW atau Specified Skill Worker. Nah, Specified Skill Worker ini adalah visa yang sebenarnya masih baru banget, jadi peraturannya masih belum jelas, tapi intinya adalah ini disarankan untuk teman-teman yang sudah punya skill. Nah, gimana cara punya skill? Teman-teman bisa menjadi lulusan SMK dan belum pernah ke Jepang, tapi memiliki surat skill, jadi misalnya pernah ikut tesnya, jadi ada tesnya ya nanti. Atau teman-teman pernah ikut pemagangan. Seperti itu. Jadi pilihannya ada 2. Terus gimana nih kalau misalnya aku udah SMK Kak, tapi aku nggak mau magang dulu karena kan magang 3 tahun. Boleh nggak aku jangan langsung ke SSW? Bisa. Caranya gimana? Kita bisa sarankan sekolah bahasa dulu. Jadi contohnya sekolah bahasa di Nihongo Center selama 1 tahun, sampai teman-teman misalnya kode SMK udah punya skill khusus nih. Jadi ambil tesnya aja untuk skill, nanti bisa SSW. Seperti itu. Nah, terus kalau pilihan ketiga gimana? Itu Tokutegino namanya.
Tokutegino ini sebenarnya SSW-nya sudah SSW itu sebenarnya Tokutegino ya. Tadi aku magang, terus ada program SSW. Terus ada Tokutegino. Jadi Tokutegino itu sebenarnya SSW juga, tapi dia ada lanjutan. Jadi misalnya teman-teman udah SSW nih, terus teman-teman pengen tinggal di Jepang untuk waktu yang lama, itu bisa namanya Tokutegino. Seperti itu. Jadi dia visanya ada visa 1 dan visa 2. Kalau visa 1 itu teman-teman hanya bisa kerja selama 5 tahun. Kalau teman-teman sudah lanjut, misalnya teman-teman sudah pernah magang atau udah SSW, udah punya pengalaman, terus aku pengen deh bawa keluarga ke Jepang, gimana caranya bisa ikut Tokutegino. Jadi nanti bisa, I think it was green card, jadi teman-teman bisa dapat green card atau permanent resident, teman-teman bisa bawa keluarga untuk ke Jepang. Tapi itu persyaratannya lebih tinggi, jadi lebih susah. Biasanya sih kita sarankan untuk pertama belajar bahasa dulu pastinya di Batam, jadi biar udah punya skill basic, setelah itu boleh pilih antara mau magang atau mau sekolah di Jepang supaya nanti bisa ikut SSW, seperti itu. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan boleh tanyakan di kolom chat. Dan kebetulan Credible College juga menyediakan untuk pemagangan, jadi kita satu-satunya di Kepulauan Riau yang memiliki izin SO namanya Sending Organization dari Kementerian Tenaga Kerja dan Embassy di Jepang untuk mengirimkan orang-orang kerja di Jepang, seperti magang misalnya, gitu. Lalu kita juga menerima SSW, jadi kalau teman-teman yang pengen kerja langsung di Jepang, itu boleh. Jadi kalau teman-teman udah punya skill dan mau SSW itu boleh, tapi kita sarankan biasanya belajar dulu bahasa. Terus yang satu lagi tadi yang yang kerja bisnis, nah itu biasanya emang udah S1 dan teman-teman lanjut sekolah bahasa itu bisa. Gitu. Jadi kita punya alumni kebetulan dia udah S1, terus dia itu kemudian dia sekolah bahasa Nihongo Gakko. Kebetulan karena dia pengen sekolah lagi, dia diambil S1 kayak Senbong Gakko, sekolah vokasi di Jepang. Setelah itu dia dapat visa kerja biasa seperti itu. Jadi visa kerja itu tadi visanya ada 3 ya, berarti SSW, Tokutegino sama visa kerja seperti itu. Kalau magang di Jepang adakah syarat jurusan tertentu? Itu kita tidak ada karena biasanya nanti juga industrinya kan beda-beda, ada industri agrikultur, ada industri pengolahan makanan, jadi macam-macam. Kita sarankan teman-teman langsung daftar aja, nanti kita ada training. Tapi kita lihat dulu nih, jadi nggak semua orang kualifikasi karena ada persyaratan khusus. Ya kalau udah pernah kerja, apakah harus belajar bahasa dulu sampai N4 baru bisa daftar pemagangan? Iya, benar sekali. Jadi kalau ikut pemagangan itu harus belajar bahasa lagi sampai N4. Jadi kita punya training itu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Gitu. Oke, ini nih Kak Vanessa masih ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin bisa dibantu jawab untuk yang pernah kerja di pabrik nih Kak, apakah harus belajar bahasa dulu sampai N4 baru bisa daftar pemagangan kerja ke Batam atau bagaimana? Tadi udah aku jawab sebenarnya. Yes, bisa. Jadi tapi harus belajar dulu. Jadi belajar itu 6-8 bulan. Jadi biasanya kita ada seleksi, teman-teman datang, kita lihat kualifikasinya. Sudah kualifikasi udah oke, nanti baru training. Masuk training, setelah training kita ada training dari, mungkin Charles juga tahu kita ada training bahasa, kita ada training fisik. Setelah semuanya oke, kita akan ada interview dari perusahaan Jepang. Kalau perusahaan Jepangnya oke, kita bakal kirimkan ke Jepang dan kita nanti ada close training juga. Nah biasanya setelah mereka magang 3 tahun itu mereka rata-rata bisa juga kayak balik sebentar terus nanti mereka langsung daftar SSW, jadi mereka langsung kerja lagi di sana. Apalagi kalau misalnya dapat bos yang ternyata suka sama mereka itu biasanya bisa seperti itu. Untuk waktu sekolah bahasa kita harus tinggal di Batam ya? Iya, jadi sebenarnya setiap di Indonesia tuh banyak nih, tapi setiap LPK pasti punya peraturan tersendiri. Misalnya biayanya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada juga yang trainingnya tidak tergantung trainingnya, jadi setiap sekolah itu berbeda ya kita bisa bilang. Kalau di Credible College itu sebenarnya secara biaya sangat murah, hanya 750.000. Terus kita punya belajarnya 3 jam sehari dan itu 5 kali seminggu. Dan itu kita belajarnya bisa tahu ruang Credible College itu sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat fasilitas sangat lengkap. Jadi kita biasanya memang harus belajar di sini gitu. Begitu juga yang ingin sekolah Jepang, biasanya kita sarankan belajar dulu di sini. Terus untuk magang di Jepang, apakah bisa jika pemagang itu status mahasiswa? Itu tidak bisa. Jadi mungkin setelah lulus sekolah, kita sarankan mending sekolah bahasa aja deh. Terus langsung dapat visa kerja gitu ya. Atau SSW lain gitu sih. Jadi sebenarnya teman-teman yang udah S1 bisa visa bisnis, kerja biasa, atau visa SSW juga.
Seperti itu. Atau mungkin yang lagi mahasiswa boleh belajar bahasa dulu. Jadi prepare untuk nanti. Iya, jadi pada intinya belajar bahasa atau sekolah bahasa itu penting untuk mempersiapkan segala macam ya Kak Van ya. Dan kita bisa mulai di berbagai macam usia, tapi nggak ada kata telat sebenarnya untuk belajar, tapi lebih awal lebih baik gitu. Oke, karena gimana Kak? Masih ada yang mau ditambahin? Magang itu batas usianya 25 tahun, jadi sebenarnya 26 tahun, tapi karena training hampir setahun, jadi 25 tahun. Dan untuk yang lain, misalnya sekolah itu tidak ada batas usia, apalagi SSW itu setahuku 45 tahun batasnya, jadi di atas 40 tahun lah. Jadi teman-teman bisa untuk daftar program itu. Tapi kita sarankan semakin muda semakin baik, karena biasanya perusahaan pasti punya konsiderasi tersendiri ya melihat teman-teman. Kalau join pemagangan harus yang asli Batam harus tinggal di mes nggak? Nggak ada. Jadi yang tinggal di Batam asli itu tinggal belajar aja. Seperti itu. Nanti kalau ada course training itu biasa 2 bulan setelah lulus mau berangkat itu baru kita ada harus tinggal di mes gitu. Tapi nanti. Kalau yang udah usia 28 tahun kita sarankan belajar bahasa aja. Mending belajar bahasa, terus mungkin mau lanjut Semonggako, Daogako, atau mau kerja di Jepang itu boleh, kayak SSW gitu, masih bisa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu juga. Masa izin Credible College sampai 2023 masih sempat dan SO itu emang masa waktunya itu cuman 4 tahun. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir, kita pasti perpanjang nantinya. Jadi kita harapannya memang kita ingin mengirim semakin sebanyak mungkin orang-orang untuk bisa kerja di Jepang dan juga sekolah di Jepang. Jadi kalau misalnya daftarnya tahun 2022 juga nggak masalah. Cuman dari sekarang juga boleh. Karena kan siapa tahu tiba-tiba bordernya terbuka, terus kita udah bisa bahasa Jepangnya udah bagus, kan tinggal berangkat. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga jawaban-jawabannya. Wah, teman-teman ini aktif banget ya sebenarnya, kayak mungkin udah tertarik juga nih, wah aku udah harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang gitu. Nah, karena waktunya juga udah mepet, masih ada satu pertanyaan lagi ya Kak Van, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir kan sebentar lagi kan buka puasa. Mari Kak Van, saya persilahkan. Yes, kalau belajar bahasa Jerman dan Jepang waktunya beda nggak? Tergantung programnya. Kalau Jepang 1 tahun atau yang pernah diikuti oleh Charles itu persiapan sekolah di Jepang itu waktunya beda. Tapi kalau misalnya untuk pemagangan bisa jadi waktunya sedikit berselisih. Jadi kalau misalnya milih antara Jerman atau Jepang, mending pilih salah satu karena juga ke Jerman kan biasanya juga yang mau prepare untuk kerja di Jerman biasanya Ausbildung atau au pair. Jadi kita sarankan fokus ke satu, Jepang atau Jerman seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Van. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Dan cukup sekian nih, tadi udah dijawab pertanyaan-pertanyaannya juga, Q&A juga udah selesai juga, waktunya juga sudah habis. Aku mau milih 3 orang nih yang bakal dapet giveaway. Pasti udah deg-degan kan? Siapa aja nih yang bakal dapet giveaway? Dan nanti yang dapet giveaway bisa langsung untuk hubungin Kak Vanessa. Aku nanti taruh nomornya di bawah ini. Dan yang pertama tadi ada Nindya Ika, terus ada Nurul, dan selanjutnya ada Kak Kartika. Nah, itu adalah 3 orang pemenang giveaway dari kita. Untuk nomornya bisa langsung diberikan ke kita, akan kita transfer ke OVO atau GoPay. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh 2 speaker kita, ada Kak Charles Theo dari alumni Credible College dan juga Koji Uda dari Nihongo Center Jepang dapat memberikan insight positif untuk kita semua dan juga menambah ketertarikan kalian untuk mulai sekolah bahasa dari sekarang. Seperti itu, jangan tunda-tunda karena lebih cepat lebih baik. Sampai ketemu di webinar Credible College selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat buka puasa desu ne.
Sama buka puasa. Biasa Nah, Udah buka ya? belum. Jakarta udah buka ya? Jogja juga udah. oh. Oh, Jakarta dikit lagi. Jangan lewat. Oke, biasanya sebenarnya Koji Ueda-san itu langsung datang ke Batam loh guys. Jadi kalau teman-teman tahu 2018 itu ikutan kita Credible Abroad ada Koji Ueda-san, tapi karena sekarang pandemik jadi tidak bisa datang ya. Hmm. Oke, selamat berbuka Kapan yang lagi? iya. Sayang banget ya. Gak apa-apa nanti tahun depan siapa tahu bisa. Oh iya, Iya, tadi yang insya Allah. aja katanya Nanda. Gimana Kak? Dapat GE-nya siapa aja nih? Ada yang nanya. Oh iya, tadi ada Kak, oh iya mohon maaf, Kak Kurnia, terus ada Nurul, dan selanjutnya ada Kak Nindya Ika. Nah, itu Kak. Mungkin Kakak bisa taruh nomornya di sini Kak, biar mereka nanti bisa chat Kakak secara langsung. Untuk para pemenang giveaway. Senang banget tuh dapet giveaway. Aku paling senang kalau dapet giveaway ya. Jadi kalau gitu. Terima kasih. Selamat berbuka yang sedang berbuka. Mata, sampai jumpa lagi. Bye. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Arigatou. Dah. Arigatou gozaimasu. Mata.